Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil sikap berdiri. Bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Firman Tuhan berkata demikian. Beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpeganglah pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Mari kita sambut dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan berada di bait sucinya. Mari berlutut seluruh bumi di hadapannya. Berdiam diri di hadapannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita. Kita datang kepadanya dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan urapan kuasa Roh Kudus menyertai ibadah kita pada pagi hari ini. Amin. Masih dengan tetap berdiri, kita akan membaca ayat penuntun pada minggu ini yang terambil di dalam Mazmur pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Kita akan membacakannya sebanyak 2 kali, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita akan memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dengan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Yang
kembali dengan segala kerendahan hati kita akan mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur untuk segala waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dan pada saat ini ya Bapa, dengan segala kerendahan hati kami mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang sudah menyakiti hati Engkau ya Bapa. Bahkan kami telah mengecewakan atau menyakiti orang-orang yang kami kasihi, suami, istri, anak-anak, saudara, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Untuk itu ya Bapa, Engkau pulihkan kami, Engkau layakkan kami, agar kami boleh masuk di hadirat-Mu yang kudus ini dengan layak ya Bapa. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita telah mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita akan mendengarkan akan berita anugerah yang terambil di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Puji nama Tuhan, kita akan memuji Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita akan menyanyi dengan lagu KPPK nomor 308, Ada Terang Dalam Hatiku. Bapak Ibu, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan
oleh Bapak Pendeta Yahya Acang dengan tema menghijau dan kuat seperti pohon zaitun. Pujian KPPK nomor 142, Kini Penuhi Hatiku. Mari saya mengajak kita, pada pagi hari ini kita bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan, kita berdoa, kita mohon Roh Kudus yang akan mengurapi kita, supaya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menyapa kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana kasih karunia dan kebaikan Tuhan telah memimpin kami dalam perjalanan kehidupan kami sampai pada saat ini ya Tuhan. Dan hari ini kami kembali bersama-sama datang di hadapan Tuhan. Kami akan duduk diam, kami akan mendengarkan suara-Mu yang berbicara kepada kami. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, dan kami akan membukakan hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Hati kami seperti rusa yang merindukan sungai yang mengalir, yang dapat memberikan kesejukan. Dan firman-Mu lah yang memberikan kesejukan kepada kami saat ini. Tuhan, hamba-Mu yang berdiri di hadapan Tuhan dan jemaat-Mu adalah hamba yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Hamba hanya bersandar kepada kuasa Tuhan untuk memampukan dan mengkomunikasikan firman-Mu secara sederhana bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, berbicaralah kepada kami, karena kami siap menyambut firman-Mu. Kami berserah, kami berseru dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar dari Mazmur 52 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Mazmur 52 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu memperhatikan dalam Alkitab masing-masing. Saya akan membaca. Firman Tuhan berkata demikian, hukuman terhadap orang fasik. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Daud, ketika Doeg orang Edom itu datang memberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah sampai di rumah Ahimelek. Mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan, hai pahlawan?
terhadap orang yang dikasihi Allah sepanjang hari. Engkau merancangkan penghancuran, lidahmu seperti pisau cukur yang diasah, hai engkau penipu. Engkau mencintai yang jahat lebih daripada yang baik, dan dusta lebih daripada perkataan yang benar. Engkau mencintai segala perkataan yang mengacaukan, hai lidah penipu. Tetapi Allah akan merobohkan engkau untuk seterusnya. Ia akan merebut engkau dan mencabut engkau dari dalam kemah, membantun engkau dari dalam negeri orang-orang hidup. Maka orang-orang benar akan melihatnya dan menjadi takut, dan mereka akan menertawakannya. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Puji nama Tuhan. Saudara aku yang terkasih dalam nama Tuhan, tema firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari ayatnya yang ke-10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau dalam rumah Allah. Menghijau kuat seperti pohon zaitun. Saudara, Alkitab seringkali menggambarkan kehidupan orang Kristen itu seperti pohon yang mengalami pertumbuhan fase demi fase. Mulai dari ya bertumbuh, berakar, dan berbuah. Namun dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Tuhan, masih banyak orang Kristen yang belum benar-benar bertumbuh, belum benar-benar berakar, apalagi menghasilkan buah. Ada banyak faktor yang mempengaruhi seseorang, anak Tuhan, yang tidak berakar, bahkan tidak menghasilkan buah. Baik itu faktor eksternal, bahkan juga faktor internal. Saya kutip dari seorang yang bernama Warren Wiersbe. Dia mengatakan bahwa persoalan terbesar dalam gereja bukan soal keuangan, tetapi dikatakan soal ketidakdewasaan. Artinya, jika orang Kristen itu bersikap masa bodoh terhadap kondisi imannya, sikap itu akan memunculkan banyak masalah dalam gereja dan kehidupan pribadinya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, dalam perjalanan iman kita menuju kepada kedewasaan rohani, iblis tentunya tidak diam. Ia terus memunculkan tipu muslihatnya, bahkan dia menyebarkan ranjau, jebakan guna menghambat pertumbuhan iman orang percaya. Iblis tidak akan pernah berhenti mengganggu kita sampai orang percaya itu terkapar, sampai kita jatuh. Ada bijaksana kita harus mengenali apa sebenarnya hambatan pertumbuhan iman kita. Ketika seseorang tidak bertumbuh dalam iman, ketika seseorang tidak bertumbuh dalam rohani, hendaklah kita sekali lagi bijaksana untuk mengambil satu kesempatan, satu waktu. Mungkin kita sudah mengabaikan kehidupan rohani, atau seringkali kita katakan mendengar adalah masa bodoh. Artinya ibadah dan tidak ibadah sama saja. Lalu apalagi saudara? Seringkali kita memisahkan diri dari persekutuan-persekutuan orang percaya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, saya percaya bahwa kehidupan sekarang ini selama kurang lebih berjalan 3 bulan pandemi corona ini melanda Indonesia, bahkan seluruh dunia. Tuhan izinkan itu terjadi supaya orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan,
untuk bisa bersekutu bersama dengan keluarga. Mungkin selama ini kita sering melalaikan kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan, tapi sekali lagi, bahwa Tuhan izinkan itu terjadi, supaya setiap keluarga kita bersekutu di hadapan Tuhan. Itulah apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani. Jangan sampai kita memisahkan diri kita dari persekutuan-persekutuan seperti yang biasanya dilakukan oleh orang-orang lain. Apalagi saudara, kita memiliki kepribadian yang ganda, yaitu apa? Pribadi rohani dan pribadi sekuler. Itulah yang seringkali membuat rohani seseorang itu tidak bertumbuh. Bahkan kita juga meremehkan pergaulan-pergaulan di luar. Alkitab berkata bahwa janganlah kamu sesat, bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Amsal juga berkata janganlah menempuh jalan orang fasik, janganlah mengikuti jalan orang jahat, jauhilah itu, jangan melaluinya, menyimpanglah daripada dan jalannya yang bengkok. Nah, saudara terkasih dalam nama Tuhan, inilah peringatan apabila kita duduk diam untuk merenungkan kenapa rohani saya tidak bertumbuh. Ada juga kita tidak mengutamakan hal-hal yang utama dalam kehidupan pribadi kita. Saudara, apabila hal ini terjadi dalam kehidupan pribadi kita, maka jangan heran kalau rohani kita makin lama makin layu dan akhirnya meranggas. Apalagi kehidupan kita pada saat ini. Dan pada akhirnya hidup kita akan menjadi kering dan rapuh ketika ada badai persoalan datang dalam kehidupan pribadi kita. Nah saudara, kalau kita melihat kehidupan dari seorang Daud, saudara, Daud itu memandang situasi kehidupan dia itu sebagai bagian dari proses pertumbuhan iman, agar ia semakin kuat di dalam Tuhan, semakin dia tangguh, bahkan hidupnya semakin berkualitas. Ia percaya bahwa Tuhan akan memegangkan kendali kehidupan pribadinya, dan ia yakin juga dapat bertahan dalam segala kondisi. Nah, Daud adalah seorang raja yang pada akhirnya dia meninggalkan istana dan dia melarikan diri karena takut terhadap Saul. Daud ini dikejar oleh Saul karena Saul ini membunuh dia, dan Saul ini merasa iri hati karena Tuhan mengangkat Daud itu menjadi raja. Karena tidak ada perlindungan bahkan bekal yang ada pada Daud, maka dia pergi ke rumah seorang imam yang bernama Ahimelek. Lalu Ahimelek ini singkat cerita membekali Daud itu dengan perbekalan dan juga memberikan pedang, yaitu pedang Goliat. Dan pada saat itu seorang yang bernama di sini dikatakan Doeg. Doeg ini adalah orang Edom. Dia adalah pengawas daripada gembala-gembala Saul. Kebetulan pada saat itu Doeg itu ada di sana, dan dia melihat pertemuan antara Daud dan Ahimelek. Lalu Doeg ini memberitahukan kepada Saul, dan Saul pun tanpa meng-cross check lalu percaya dengan hasutan daripada Doeg ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Saul memerintahkan untuk membunuh semua imam pada saat itu. Kurang lebih ada 85 imam yang dibunuh oleh Doeg atas perintah daripada Saul. Hanya satu yang hidup pada saat itu adalah anak daripada Ahimelek, yaitu Abiatar. Yang menjadi algojo di situ adalah Doeg. Nah, dalam keadaan yang terancam seperti itu, Daud itu menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Daud menyerahkan kepada Allah bahwa Allah itu adalah Allah yang adil, yang akan melaksanakan segala sesuatu terhadap orang-orang benar. Dan Daud yakin ia terpelihara. Dan apa yang terjadi, saudara? Dalam ayat yang ke-7,
dikatakan di sana bahwa hukuman Tuhan itu akan terjadi setimpal kepada orang-orang yang merancangkan kejahatan terhadap orang benar. Lalu Daud berkata dalam ayat yang ke-10, tapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau dalam rumah Allah. Lalu pertanyaan adalah, mengapa harus pohon zaitun? Saudara, kalau kita melihat atau mencari tentang pohon zaitun, maka pohon zaitun dikatakan pohon yang begitu kuat, pohon itu begitu kokoh, bahkan dia selalu menghijau dalam setiap musim ataupun keadaan. Pohon zaitun juga dikatakan bertumbuh dan dapat mencapai usia ribuan tahun. Apabila pohon zaitun ini ditebang, maka akan muncul tunas-tunas kurang lebih bisa lebih daripada satu. Nah saudara, kalau kita melihat gambaran dalam Mazmur 128 ayat yang ketiga, dikatakan bahwa anak-anakmu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu, itu melambangkan anak-anak dari orang yang takut akan Allah, dan mereka nanti akan bertumbuh kuat karena mereka memiliki kedekatan dengan apa? Pokok daripada pohon zaitun. Rahasia daripada kesuburan dan ketangguhan pohon zaitun ini adalah karena akarnya yang panjang dan dapat menembus ke dalam, jauh ke dalam tanah. Selain itu juga saudara, buah zaitun itu juga dikatakan adalah sangat banyak manfaatnya. Dan salah satu manfaat daripada buah zaitun ini adalah untuk mengurapi raja-raja yang melambangkan kekuasaan. Bahkan seluruh keberadaan daripada pohon zaitun itu dapat digunakan untuk kepentingan orang banyak. Nah saudaraku selama nama Tuhan, kalau kita melihat gambaran daripada pohon zaitun ini, sebenarnya dia menggambarkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kehidupan kita ini memberikan dampak kepada orang lain, supaya hidup kita ini berguna bagi orang lain. Segala peristiwa yang membahagiakan juga yang mengecewakan, itu adalah proses pertumbuhan yang Tuhan pakai untuk apa? Untuk menguji iman dan percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan akan memampukan kita berdiri di tengah-tengah kondisi seperti saat sekarang ini. Dan Tuhan memakai Daud untuk mengajarkan kita tentang kehidupan yang selalu menghijau karena gaya hidup yang merenungkan firman Tuhan. Dan tanpa firman Tuhan saudara, maka rohani kita akan kering. Nah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menjadi seperti pohon zaitun yang selalu menghijau dan kuat. Perhatikan dalam ayat yang pertama, dalam ayat yang ke-10, saya akan baca, tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Daud berkata, tetapi aku seperti pohon zaitun yang menghijau dalam rumah Allah. Ketika saya membaca ayat ini, lalu saya merenungkan apa yang Daud katakan di sini, maka saya menemukan yang pertama adalah berakar di dalam Kristus. Ketika ingin hidup kita, rohani kita ini menghijau dan kuat seperti pohon zaitun, maka kita harus berakar di dalam Kristus. Nah saudara, sekali lagi, pohon zaitun selalu menghijau di segala musim apapun karena memiliki akar yang kuat, sehingga pohon itu dikatakan kuat dan tahan terhadap terpaan angin. Kalau kita melihat dalam perkataan surat daripada Paulus dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, dia pernah berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dia di sini adalah Kristus. Setelah jemaat yang ada di Kolose itu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apakah cuma sampai di situ? Enggak. Paulus berkata, hendaklah kamu berakar. Saudara, sekali lagi kalau kita berbicara tentang akar itu memegang peranan penting dalam kehidupan keberlangsungan sebuah pohon.
Karena akar itu bertugas untuk apa, saudara? Untuk menembus ke dalam tanah, untuk mencari air, bahkan juga makanan untuk mengalirkan ke seluruh batang pohon. Nah, akar yang kuat juga membuat pohon itu berdiri tegak sekalipun angin kencang sedang menerjang. Nah, semakin akar itu menembus ke jauh ke dalam tanah, semakin kuat tanaman itu berdiri. Sama halnya juga dengan bangunan rumah. Ketika seseorang itu membangun rumah, maka ia terlebih dahulu akan menentukan pondasi. Semegah apapun bangunan rumah, kalau pondasinya tidak kuat, maka lama-kelamaan bangunan itu akan roboh. Tapi ketika pondasinya itu kuat, maka badai ataupun angin topan pun itu tidak akan merobohkan. Kenapa? Karena pondasinya kuat. Di mana Yesus berkata dalam Injil Matius, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir atau angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh. Kenapa? Karena rumah itu didirikan di atas batu. Saudara, demikian pula dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Agar iman kita ini bertumbuh kuat dan tidak tergoyahkan, walaupun diterpa berbagai-bagai persoalan hidup dalam dunia ini, kita harus senantiasa berakar dalam Kristus. Bagaimana cara kita berakar dalam Kristus? Kita harus setia, yaitu rutin menyerami kerohanian kita dengan firman Tuhan. Mengajak anggota keluarga kita atau pribadi kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita memupuknya itu dengan apa? Dengan berdoa di hadapan Tuhan, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bahkan kita memangkas hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan dalam kehidupan pribadi kita, sehingga rohani kita semakin lama semakin subur. Saudara, tidak ada jalan lain kalau kita mau hidup kita ini, rohani kita bertumbuh dan selalu menghijau. Sekali lagi, mari kita berakar di dalam Kristus. Kalau dalam bagian ini dikatakan menghijau di dalam rumah Allah, tentu ini adalah gambaran hubungan yang erat dengan Tuhan. Membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan setiap hari membuat rohani kita tetap kuat. Saya percaya, saudara, Daud dalam bagian ini ketika dia dikejar-kejar oleh musuh termasuk daripada Saul, apa yang membuat dia kuat? Itu karena kedekatannya dengan Tuhan. Nah, saudara, mari jadikan Tuhan itu sebagai pusat kehidupan pribadi kita. Nah, kalau itu yang kita lakukan, maka kasih Tuhan itu akan mengalir dalam kehidupan pribadi kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, di dalam ayat yang ke-10b dijelaskan di sana, setelah Daud berkata seperti pohon menghijau dalam rumah Allah, lalu dia berkata, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Apa yang kita lakukan supaya rohani kita tetap menghijau dan kuat? Yaitu percaya akan kasih setia Tuhan. Saudara Tuhan, selama nama Tuhan, dalam ayat yang ketiga sampai yang keenam, kalau saudara memperhatikan di sana, Daud itu memberikan sebuah deskripsi, menjelaskan karakter kebobrokan seorang pahlawan yang bernama Doeg. Dia berkata dalam ayat yang ketiga, mengapa engkau memegahkan diri dengan kejahatan? Atau membanggakan kejahatan. Doeg ini adalah bangga dengan kejahatan yang ia lakukan. Lalu ayat yang kelima berkata, mencintai yang jahat. Saul dan Doeg itu mencintai kejahatan dan dusta. Lalu juga dikatakan tamak, licik, lidah yang seperti pisau cukur. Artinya merencanakan kejahatan.
Dan mereka juga dikatakan percaya akan kekayaan materinya. Itu yang dikatakan oleh Daud dalam bagian ini. Lalu ayat 7 sampai ayat ke-9 itu merupakan pembalasan daripada Tuhan. Atau kebinasaan dijelaskan melalui 3 tahap. Dalam bagian ini dikatakan Allah akan merobohkan. Kenapa saudara? Karena menghancurkan imam-imam Tuhan dan membunuh mereka semua. Maka Tuhan akan merobohkan. Lalu juga dikatakan merebut dan mencabut. Artinya diseret, akan dibuang dari hadirat Allah. Dan kita tahu bagaimana kehidupan akhir daripada kehidupan Doeg dan kehidupan juga Saul. Lalu juga dikatakan membantu. Apa itu membantu? Melenyapkan dari dalam negeri orang-orang hidup. Nah, saudaraku selama nama Tuhan, untuk binasa sampai selama-lamanya hidup orang-orang yang melakukan kejahatan ini, yang Tuhan lakukan bahkan sebagai bahan bakar untuk api neraka. Tetapi Daud dikatakan percaya akan kasih setia Tuhan kepadanya. Saudara, kasih setia Tuhan ini kalau dalam bahasa aslinya memakai kata chesed, berarti apa? Kebaikan. Daud ini percayakan kasih setia Tuhan. Daud percayakan kebaikan Tuhan. Daud percayakan kemurahan Tuhan. Daud percayakan pengampunan Tuhan, bahkan belas kasihan Tuhan. Dan dia merasakan itu, saudara. Ketika dia berhadapan dengan orang-orang yang merancangkan kejahatan. Saudara selama nama Tuhan, orang yang mempunyai hubungan yang harmonis dengan Tuhan, orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, dia dapat merasakan kasih Tuhan, dia dapat merasakan kebaikan Tuhan, dia dapat merasakan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, tetaplah seperti Daud, percaya akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir. Percaya akan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan pribadi kita. Allah tidak pernah berhenti untuk apa? Mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dan dia peduli terhadap kita. Nah, saudara selama nama Tuhan, mari kalau kita melakukan hal ini, langkah yang kedua ini, saya percaya maka hidup kita, rohani kita selalu menghijau, bahkan kuat karena kita percaya akan kebaikan Tuhan. Jangan saudara merasa bosan untuk berdoa di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Supaya Tuhan menyatakan belas kasihannya dengan apa saudara? Menghentikan daripada penyebaran virus corona ini. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, kasih setia Tuhan sekali lagi tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Ia akan peduli, dan itulah yang diamini oleh Daud. Sekali dia berkata, tapi aku percaya akan kasih setia Tuhan. Seterusnya bahkan sampai selama-lamanya. Bagaimana dengan saudara pada saat ini? Adakah saudara merasakan kebaikan Tuhan? Adakah saudara merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupanmu pada saat ini? Yakinilah, apapun persoalan kita, Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan pribadi kita. Lalu yang ketiga, saudara, dalam ayatnya yang ke-11a. Perhatikan di sana. Setelah Daud berkata, percayakan kasih setia Tuhan, maka yang ketiga dia berkata, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Jadi langkah yang ketiga supaya rohani kita itu tambah kuat, bahkan tambah menghijau. Tidak ada jalan lain sekali ada. Selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Daud selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ada banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan pribadinya. Meskipun hidupnya susah, ia tetap bersyukur kepada Tuhan. Ia tetap setia kepada Tuhan. Kesetiaan Tuhan kepada Daud dia rasakan di tengah-tengah kesusahan dia.
karena musuh-musuhnya. Saudara-saudara nama Tuhan, bersyukur itu adalah hal yang lazim kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Namun seringkali syukur kita lebih berorientasi kepada hal-hal yang bersifat jasmani. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang terjepit, dalam keadaan yang gagal, biasanya kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Mungkin kita berkata, apa yang mau disyukuri? Apa yang mau kita ucapkan terima kasih? Saudara, sangat mudah bagi kita untuk bersyukur ketika kita dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang nyaman. Namun ketika kita sedang mengalami kesulitan ekonomi, pekerjaan, sakit penyakit, terkadang bagi kita untuk sulit bersyukur kepada Tuhan. Bahkan kita mendesak Tuhan supaya secepatnya untuk melepaskan kita dari beban masalah yang sedang kita hadapi. Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya benar-benar salut, bahkan terharu ketika saya membaca sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang menyaksikan ada seorang anggota jemaat di mana dia melayani, begitu setia melayani Tuhan, di mana bapak ini mulai bertumbuh, mulai mengenal Tuhan, sampai suatu ketika bapak ini mengalami satu penyakit, dan penyakit itu adalah penyakit yang membuat banyak orang yaitu down, yaitu kanker. Nah, penyakit kanker yang diderita ini dikatakan mengharuskan dia bolak-balik ke Singapura untuk melakukan kemoterapi. Dan terakhir daripada hasil diagnosa dokter diketahui bahwa kankernya ini itu sudah menjalar ke seluruh bagian tubuhnya. Lalu apakah respon bapak ini, saudara? Apakah dia berhenti melayani Tuhan? Apakah dia berhenti bersyukur kepada Tuhan? Ternyata saudara, enggak. Dia tetap bersaksi bahwa Tuhan itu baik. Ia terus percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan selalu dikatakan memberikan yang terbaik dalam kehidupan pribadinya. Dia tidak minta untuk disembuhkan, tetapi dia minta adalah Tuhan kuatkan aku untuk menghadapi penyakit. Karena dia sudah tahu bahwa penyakit itu tidak akan sembuh walaupun dia setia melayani Tuhan. Ketika sebagian orang berkata, sudahlah Pak, Bapak sudah tidak usah pelayanan karena kondisi Bapak sudah semakin menurun. Bapak ini tetap, dia berkata, tidak, aku tetap sisa hidupku aku persembahkan untuk Tuhan. Ketika dia melayani, banyak orang yang mengeluarkan air mata karena melihat kondisinya semakin lama semakin menurun. Tetapi dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia menyaksikan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Ada sebuah lagu yang diciptakan oleh Don Moon yang sering kali dia ucapkan, God is good all the time. Allah itu baik dalam segala sesuatu. Dan itu ucapan syukurnya di hadapan Tuhan. Saudara kasih nama Tuhan, ia tetap tampil ke depan melakukan pekerjaan Tuhan. Ini sebuah sikap yang sungguh luar biasa. Sakit ataupun tidak sakit, saudara, dia tetap tampil tanpa beban. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, ketika saya membaca kisah ini, saya teringat akan ayat dalam Mazmur ini yang berasal dari keteguhan iman Daud. Daud tidak pernah bersyukur kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Maka dia berkata, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya. Jadi dalam kondisi apapun, Daud itu tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, kita kasih nama Tuhan, tidak gampang kita mencapai tindakan atau tingkat iman yang seperti Bapak ini. Karena seringkali sakit itu membuatkan kita menderita. Bahkan sakit itu juga membuat fisik kita menjadi lemah. Namun saudara,
jangan kita menyerah. Belajar dari para Rasul Paulus, dia mengarahkan pandangannya itu kepada Tuhan, ke arah yang tepat. Maka dia berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Itulah tadi saya mengatakan, kenapa kita bersyukur hanya untuk hal-hal yang dapat kita lihat secara mata jasmani. Yaitu kita sehat, lalu pekerjaan kita lancar, kita bersyukur. Tapi dalam kondisi sebaliknya, kita sulit bersyukur kepada Tuhan. Maka Paulus berkata, kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu adalah kekal. Nah, saudara dalam nama Tuhan, dalam kesusahan, bahkan dalam keberdosaan, bahkan dalam kejatuhan, Daud tetap menemukan alasan untuk apa? Bersyukur kepada Tuhan. Pertanyaannya bagi kita pada pagi hari ini, masih bisakah kita menemukan alasan untuk bersyukur kepada Tuhan? Walaupun sulit, saudara, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara, saya tidak bosan-bosan menyampaikan sebuah kesaksian dari adik saya. Suaminya masuk di karantina. Anaknya yang kedua dan ketiga juga positif, kemudian masuk di tempat karantina. Anaknya yang pertama di rumah sakit. Sampai saat ini masih belum keluar. Tetapi di tengah-tengah semuanya itu, saya mengajarkan kepada dia bahwa mengucap syukur itu memang sulit untuk kita lakukan. Apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Dia minta supaya cepat keluar, tetapi saya katakan tidak ada cara lain. Hanya sabar, mohon kekuatan daripada Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini tetap bersyukur dan tetap berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan izinkan itu terjadi, maka Tuhan punya rencana yang baik. Dan puji Tuhan, saudara, dua anaknya yang nomor 2 dan nomor 3 itu sudah kembali ke rumah. Nah, tinggal bapaknya, bahkan anaknya yang pertama. Saudara dalam nama Tuhan, kalau kita melakukan ini, maka rohani kita tetap kuat, walaupun kita dalam kondisi yang kurang baik. Dan yang terakhir, saudara, dalam ayat yang ke-11b, yaitu selalu berharap hanya kepada Tuhan. Nah, kalau saudara melihat dalam terjemahan King James, dan kalau kita bandingkan dalam bacaan kita pada pagi hari dalam ayat yang ke-11, kita tidak menemukan kata berharap. Tapi kalau kita melihat dalam terjemahan King James, itu jelas dikatakan di sana, and I will hope in your name. Dan aku akan berharap atas namamu. Jadi saya mengambil dalam terjemahan King James. Selalu berharap hanya kepada Tuhan. Saudara kasih nama Tuhan. Dalam bagian lain Daud berkata, sebab engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa mudaku. Saudara kasih nama Tuhan, bagi orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan, situasi sesulit apapun tidak selalu membuat terpuruk. Bahkan sebaliknya, mendatangkan nyanyian dan kemenangan di hadapan Tuhan. Penderitaan yang menimpa orang benar tidak harus membuatnya hilang pengharapan, tetapi semakin membawanya berharap hanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Daud berkata, aku selalu berharap hanya kepadamu. Saudara kasih nama Tuhan, kepada siapa kita menggantungkan harapan kita? Kepada siapakah kita menaruh harapan kita pada saat ini? Berharap kepada manusiakah? Ingat Alkitab berkata bahwa jangan berharap kepada manusia, sebab manusia itu tidak lebih daripada hembusan nafas.
Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Ataukah kita merasa diri kita kaya, punya segala-galanya? Alkitab memperingatkan kita. Firman Tuhan berkata, peringatkan kepada orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Saudara, mengapa kita harus berharap kepada Tuhan? Karena Dia adalah pribadi yang dapat kita andalkan. Karena Dia adalah pribadi yang tidak pernah berubah, bahkan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan berjanji kepada kita, bahkan sampai pada masa tuamu kau tetap Dia, bahkan sampai putih rambutmu aku menggendong kamu, dan sebagainya. Saudara kasih nama Tuhan, mari kita belajar daripada Daud. Sekalipun menjadi raja, sekalipun dia adalah orang yang diangkat Tuhan, bahkan tinggal di istana, dia punya kuasa, bahkan juga memiliki fasilitas yang lengkap dan sebagainya. Kekayaannya melimpah, dan juga banyak prajurit yang dapat menjaga bahkan melindungi dia. Daud sama sekali tidak menggantungkan harapannya kepada hal-hal yang seperti itu. Justru dia hanya menggantungkan harapan kepada Tuhan. Mazmur 71 ayat yang ke-6 berkata, kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, engkau yang selalu ku puji-puji. Itulah Daud, saudara. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan, dengan kita melakukan 4 langkah ini, yaitu memiliki, yaitu akar yang kuat, yaitu berakar dalam Kristus, dan kita percaya akan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita, dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan, bahkan menggantungkan harapan kita kepada Tuhan, maka rohani kita akan tetap kuat. Rohani kita tetap akan menghijau di segala musim. Saudara kasih dalam nama Tuhan, saya berdoa buat saudara supaya hidup kita ini, rohani kita semakin kuat, rohani kita semakin menghijau, walaupun kita berada di tengah-tengah kehidupan yang mungkin tidak memungkinkan untuk kita bertumbuh. Tetapi disitulah orang Kristen menjadi seperti pohon zaitun yang selalu menghijau. Kenapa? Karena ia berada di dalam rumah Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu, di mana Tuhan telah berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Kami belajar dari kehidupan seorang Daud. Dalam kehidupan yang tidak memungkinkan, ia tetap kuat dan tetap menghijau seperti pohon zaitun. Ia berakar di dalam Kristus. Ia selalu percaya akan kuasa dan kebaikan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang ia alami dalam kehidupan pribadinya. Bahkan ia terus bersyukur kepada Tuhan dan menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat Tuhan yang telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, kuatkan kami, mampukan kami ya Tuhan untuk tetap berdiri teguh, tetap menghijau dalam segala musim, tidak terpengaruh dengan kondisi, dan hidup kami menjadi berkat sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin.
Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan akan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Yahya Acang, dan biarlah firman itu boleh kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan senantiasa memberkati hambanya di dalam keluarga dan pelayanannya. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan lewat persembahan, dan persembahan akan dijalankan di rumah masing-masing dan boleh diserahkan kepada bendahara gereja atau boleh ditransfer lewat rekening yang sudah tertera di layar Bapak Ibu semua. Dan sambil kantong persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian dari PPK nomor 75, Penuhilah Pialamu Hari Ini. Kita akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini, dan juga kita mau berdoa buat persembahan yang sudah kita kumpulkan bersama-sama. Adapun pokok-pokok doa, kita bisa berdoa bersama-sama baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Yang pertama, mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan buat kehidupan kita. Yang kedua, berdoa untuk masyarakat Indonesia di dalam menjalankan tatanan hidup normal baru secara bijak dan mengikuti protokol kesehatan. Kemudian pokok doa selanjutnya yaitu rencana pemilihan diaken periode 2021 sampai 2023, rencana ibadah tatap muka di bulan Juli 2020, dan persembahan yang sudah kita kumpulkan. Kita akan berdoa, membuka suara kita bersama-sama. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali lagi kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan buat hidup kami. Engkau selalu memelihara kami di dalam kami menjalani segala aktivitas dan rutinitas kami di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha dan pekerjaan jemaat Tuhan di GPMII di dalam COVID ini ya Bapak. Engkau tahu semuanya terhalang, aktivitas kami terbatas karena COVID ini ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat menyerahkan akan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati bangsa kami, memberkati masyarakat Indonesia di dalam menjalani tatanan hidup normal yang baru, di mana masyarakat Indonesia sudah mulai beraktivitas kembali di dalam bekerja dan melakukan aktivitas rutinitas lainnya. Namun ya Tuhan, di tengah new normal ini, biarlah Tuhan menjamah setiap kami, masyarakat Indonesia, untuk tetap disiplin di dalam menerapkan protokol kesehatan di dalam aktivitas dan rutinitas kami, agar
bangsa kami boleh pulih dari COVID-19. Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa, mau menyerahkan akan rencana pemilihan diaken periode 2021-2023 ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati persiapan ini ya Bapa, agar dapat terlaksana dengan baik, memberkati cuaca, juga memberkati jemaat yang akan memilih, agar dapat berpartisipasi di dalam memberikan suara mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjalankan tugas pelayanan di GPMII dengan takut akan Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang di surga, kami juga mau menyerahkan akan rencana ibadah di gereja yang rencananya akan dimulai pada bulan Juli mendatang. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya jika Tuhan berkehendak dan turut campur tangan di dalamnya, maka ibadah kami di gereja dapat terlaksana dengan baik. Tuhan memberkati setiap jemaat yang akan beribadah di tengah pandemi ini ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan kesehatan kepada kami semua, menjauhkan kami dari segala macam virus, terkhusus virus COVID ini ya Bapa, sehingga kami boleh beribadah di rumah Tuhan dengan baik dan dengan damai sejahtera. Engkau juga akan menjamah setiap hati kami ya Tuhan, di dalam kami menjaga kesehatan kami dengan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa menyerahkan persembahan kami yang sudah kami kumpulkan, dan biarlah persembahan ini boleh Tuhan berkati dan dapat dipakai di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah lewat persembahan ini nama-Mu senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Ini syafaat kami, sempurnakan syafaat ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk mengambil sikap berdiri. Mari kita pujikan pujian Allah Tritunggal Doksologi. Kita terima berkat Tuhan dan pujikan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama kita mengarahkan seluruh hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita pulang dengan damai dan sejahtera. Mari kita bersama-sama bertumbuh kuat di dalam Kristus. Hidup kita semakin menghijau. Biarlah hidup kita juga semakin bersyukur kepada Tuhan. Selalu percaya dan berharap di hadapan Tuhan.
Bila kita semakin hari semakin kuat menghadapi segala tantangan zaman, dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan pribadi kita, serta terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan mengaruniakan saudara damai sejahtera dari sorga. Ia melindungi senantiasa agar saudara dapat taat kepadanya. Kiranya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu senantiasa menyertai saudara sekalian, mulai saat ini, seterusnya, bahkan sampai Maranatha. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.